Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Nothing's gonna change my love for you. You ought to know by now how much I love you. One thing you can be sure of, I'll never ask for more than your love. Nothing. Berhenti. Nothing. Buatin gue susu. Zevanya yang sedang menikmati solo karirnya di dapur sembari merebus air langsung menghentikan nyanyian itu begitu saja kala mendengar perintah dari sang majikan. Gadis itu langsung menurunkan sendok sayur yang tadi sempat cosplay menjadi sebuah mic, lalu menghampiri Batara yang kini sudah duduk di meja makan sambil memainkan ponsel. "Bapak mau susu apa?" "Terserah, asal jangan kopi," jawab Batara tanpa menatap sang empunya. "Tapi susu Bapak habis, mau susu saya enggak?" Mata Batara langsung membola dengan sempurna kala mendengar pertanyaan dari Zevanya. Seketika itu juga ponsel yang tadi ia genggam bisa langsung jatuh ke meja makan. Kepalanya langsung menoleh dan menatap Zevanya dengan begitu tajam, seolah tidak menyukai kata-kata ambigu yang diucapkannya. Batara langsung menarik nafasnya panjang sambil memejamkan mata. "Maksud saya susu saya yang putih, Pak. Bapak kan biasanya coklat. Nah, coklatnya habis, jadi saya nawarin. Bapak mau nggak susu putih punya saya?" Jelas Zevanya yang lagi-lagi membuat pikiran Batara melayang di pagi hari. Tidak bisakah pembantunya itu menawarkan antara susu coklat dan putih saja? Tanpa harus menggunakan embel-embel milik siapa. Biar bagaimanapun, Batara adalah laki-laki yang sangat normal dan ini masih pagi hari, di mana dirinya saja belum mandi. Jadi otak yang ada di kepalanya mudah sekali berselancar ria. Terlebih kini ia melihat Zevanya yang hanya mengenakan kaos kebesaran miliknya serta celana short pendek yang hampir tak terlihat. Selama ini memang Zevanya selalu mengenakan pakaian milik Batara yang sudah tidak dipakai. Daripada membeli baru, gadis itu tentu saja belum memiliki uang. Meskipun ada beberapa Batara memberikannya sebagai pinjaman uang dan akan dipotong gajinya nanti, tapi Zevanya merasa lebih nyaman mengenakan kaos oblong milik Batara karena bisa lebih bebas dan simpel. "Buatin gua teh aja, nggak usah susu," jawab Batara pada akhirnya dengan disertai helaan nafas sedikit panjang. Sekuat tenaga, ia mengalihkan pandangannya, mengalihkan pikirannya agar tidak berkelana. Namun nyatanya begitu sulit, lantaran sikap Zevanya yang selalu unik dan membuatnya tak bisa berkutik. "Kenapa, Pak?" tanya Ella menatap bingung pada Batara. "Nggak apa-apa, gua nggak jadi pengen susu. Buruan teh aja yang dingin." "Kok dingin sih, Pak? Ini masih pagi loh. Nggak baik pagi-pagi minum dingin," kata Zevanya menghela nafasnya kasar. "Padahal udah bener, susu pagi-pagi juga malah minta es teh." "Lagian kenapa sih, Pak, sama susu saya? Sama-sama enak kok, apalagi anget-anget. Masih pagi." Zevanya terus menggerutu hingga tiba-tiba ucapannya terhenti kala dipotong oleh Batara. "Ya udah, terserah El. Terserah lo mau buatin gua apaan. Yang penting cepet dan jangan banyak ngomong," seru Batara begitu frustasi menghadapi pembantunya yang satu itu. "Oke, Pak." Jawaban yang begitu riang dan terlihat bahagia karena lagi-lagi merasa menang kala berdebat dengan majikannya. Tanpa ia sadari bahwa Batara mengalah bukan karena mengalah dan pasrah, melainkan karena muak mendengar kata-kata ambigu yang diucapkan dirinya.
Zevanya memang sepolos itu. Ia tidak bisa memfilter setiap ucapan yang keluar dari mulutnya dengan begitu matang, sehingga membuat Batara yang memiliki otak sedikit belok jadi mudah berkelana. Masih pagi ini Batara, buang pikiran itu. Anjir, setan banget gue punya pembokat. Jerit laki-laki itu dalam hati seraya mengusap wajahnya dengan cukup kasar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Zevanya segera berlari untuk membuka pintu. Langkahnya yang begitu kecil membuat Batara sangat ingin tertawa kalau melihatnya berlari seperti seekor bebek. Wah, enak ya jam segini masih santai, celetuk seorang laki-laki yang baru saja datang dan kini sudah berdiri tak jauh dari tempat Batara berada. Ngapain? Bukannya jadwal gue siang. Gue masih pengen nikmatin hidup dulu. Jawab Batara tanpa menatap sang empunya dan matanya masih terfokus pada layar ponsel di depannya. Sambil sebelah tangannya menggenggam segelas susu yang dibuatkan oleh Zevanya. Sejak kapan lo minum susu putih? Tanya laki-laki itu mengerutkan dahi. Karena memang selama mengenal Batara belasan tahun, laki-laki itu tidak pernah melihat Batara minum susu putih lagi sejak kejadian waktu itu. Lo lihatnya kapan? Batara berdecak lalu meletakkan ponsel dan gelasnya di atas meja. Tubuhnya bersandar pada kursi dengan tangan bersedekap lalu menatap laki-laki itu. Ben Arwan, sahabat baik Batara yang kini berperan sebagai manajernya yang mengatur semua jadwal-jadwal pekerjaannya. Batara, Ben, dan Alvin adalah tiga sahabat sejoli sejak SMA. Ketiganya sempat berpisah dengan Alvin, lantaran laki-laki itu langsung sibuk bekerja setelah lulus SMA. Ben juga yang disibukkan dengan kuliah, sedangkan Batara yang sudah mulai sibuk dengan dunia entertainment. 3 tahun lebih, akhirnya mereka berpisah hingga akhirnya Batara membeli rumah baru dan mencari kedua sahabatnya. Awalnya, Ben juga ikut tinggal di rumah Batara. Hanya saja sejak ayahnya meninggal dunia, Ben memutuskan untuk di rumahnya dan menemani sang ibu. Walau pada akhirnya ia sering pulang malam dan lembur, kadang sampai pagi. Tapi yang penting ia tetap pulang ke rumah, begitu pikirnya. Pagi ini kita ada meeting sama brand, buruan siap-siap, gue tunggu. Kenapa lo nggak ngomong dari kemarin? Selalu aja kayak gini, males gue. Batara langsung mendengus dengan kesal. Bukannya lo yang nerima tawaran ini, dan lo sendiri yang udah nyiapin jadwal buat bertemu hari ini. Kenapa lo nyalahin gue? Balas Ben seolah tak terima disalahkan. Memang benar bahwa Batara sendiri yang mengatur jadwal soal meeting pagi ini. Hanya saja, mengapa Ben tidak mengingatkannya sejak kemarin atau bahkan semalam? Toh mereka juga baru berpisah jam 2 dini hari tadi. Mengapa harus pagi-pagi di saat dirinya sedang bersantai mengira tidak ada jadwal di pagi ini? Itu tugas lo buat ingetin gue. Bodoh amat, pokoknya sekarang lo siap-siap dan gue tunggu di sini, cepet. Titah Ben sambil mendudukkan diri di kursi depan Batara. Mau tak mau, walau dengan perasaan yang begitu kesal, namun Batara tetap bangkit dan segera bersiap. Dirinya memang harus tetap profesional, walau sebenarnya dirinya lelah dan ingin istirahat sejenak. Sudah 3 hari dirinya tidak bisa menikmati pagi hari di rumah. Ia akan selalu pulang larut malam dan pergi lagi pagi buta. Makanya karena ia merasa waktunya kosong pagi ini lantaran syuting siang nanti, tapi ternyata Ben datang dan mengingatkan jadwal meetingnya.
Di sini Batara paham, ternyata jadwal kosongnya di pagi ini bukan karena Tuhan ingin memberikannya waktu santai, melainkan karena memang ada pekerjaan di luar jadwal syuting. Ceklek, tubuh Batara langsung mematung di ambang pintu saat ia membuka pintu toilet di kamarnya. Rasa kesal dan amarahnya terhadap Ben kini seolah sirna berganti dengan perasaan baru yang sangat sulit untuk diekspresikan.